Perkenalkan, kami trainer dari kelompok 9 dengan aku Grace Canda 134242024. Dan aku Azara Salmira dengan NIM 133 25026. Oke, bakal ngerjain tugas trainer response challenge. Oke. Oke. Oh, Kara, ini ada yang nanya. Kak, kayaknya aku nggak butuh sikap adaptif deh. Selama di SMA, aku baik-baik aja kok dengan gaya hidupku. Lagian kan sama tujuannya itu belajar, gak bakal beda banget juga. Nah, gimana nih Kak, menurut Kakak? Aduh, kalau menurut aku ya mungkin karena ya, soalnya adaptif tuh ya dibutuhin karena pastinya ada perbedaan dong antara perkuliahan sama SMA. Walaupun sama-sama ini merupakan tempat belajar, tapi bahkan dari segi jadwal belajar, dari segi keketatan dosen, itu aja kalian sejauh ini tahu kan kalau ada perbedaan dari jadwal belajarnya aja tuh nggak kayak di SMA yang setiap harinya itu sama jam pulang dan perginya itu. Terus apalagi tuh Kak? Nah, mungkin nambahin juga kali ya, kalau misalnya adaptif itu bukan berarti kalau apa yang udah kalian lakuin di SMA itu semuanya salah. Tapi gimana kalian bisa mempertahankan kebiasaan-kebiasaan SMA yang masih baik. Tapi tentu aja pasti ada yang berubah untuk di kuliah dan harus disesuaikan ulang. Nah, misalnya di SMA, kamu kayak udah terbiasa belajar dengan lingkungan pertemanannya itu udah terbentuk, udah klop banget, tapi di kuliah harus kenalan sama orang baru yang tentu aja punya cara belajar yang baru juga. Jadi, tetap perlu penyesuaian diri saat terjadi perubahan-perubahan itu. Gitu sih. Iya benar. Nah ada lagi nih yang nanya, tujuan hidup aku cuma pengen masuk ITB aja Kak. Abis itu kerja dan ya udah jalanin aja. Soalnya semua kan tergantung Tuhan yang Maha Esa Kak. Wah, kalau ini sih sebenarnya masuk ITB itu boleh banget jadi salah satu tujuan kalian. Tapi jangan dong berhenti di sampai di situ aja. Coba dipikirin lagi masuk ITB tuh mau jadi orang yang kayak gimana, mau berprestasi kayak apa, mau mengembangkan kemampuan apa, atau mungkin lebih jauh lagi kayak mau ngasih dampak apa ke negara ini mungkin. Dan walaupun semuanya itu ada di kehendak Tuhan, tapi bukan berarti kita harus pasrah kan. Kita juga perlu berusaha, kita perlu ngambil kesempatan-kesempatan yang diberikan juga. Menurut kakak Nah gimana kak? menurut aku dengan kalian pengen masuk ITB itu kalian pasti menyadari kan kalau tanpa sadar kalian melakukan usaha-usaha buat dapetin ITB dong pastinya. Nah apresiasi dulu karena kalian udah berhasil nih masuk institut terbaik bangsa. Yeay. Nah boleh menetapkan ITB sebagai tujuan, tetapi jadikan ITB itu sebagai jembatan kalian menuju masa depan kalian yang lebih panjang lagi. Jangan jadikan ITB itu hanya tujuan akhir, karena hidup itu masih panjang, guys. Nah, kalau bisa, mungkin pelan-pelan diatur dulu, dicoba kenali lagi minat kalian apa, biar nanti tuh kerjanya tuh nggak hilang arah. Kalau kalian bilangnya aduh pengen kerja ya ya udah jalanin aja kan udah diatur sama Tuhan. Tapi kan kalian inget kan mau masuk ITB itu ada usahanya. Kalian gak cuma berdoa, gak cuma berpasrah sama Tuhan supaya dapat ITB. Nah, begitu juga dengan pekerjaan. Kalau kalian ingin mendapatkan pekerjaan yang baik, yang menyenangkan, apa ya, mungkin nggak ada pekerjaan yang menyenangkan karena sesuai minat sama kalian minat kalian. Jadi makanya dikenali lagi minatnya, bakatnya itu. Nah, bener banget perlu Oke, diingat ya guys. Terus ada lagi kayak yang nanya, Kak, aku gak usah jawab pertanyaan atau beli anak panah deh. Kita mau puasa aja, gak usah makan katanya tuh. Gimana tuh kak? aduh, kok bisa kepikiran ya? Pinter, oke, oke, cerdas. Tapi gimana untuk melewati misi pertama aja tuh kita butuh 3 anak panah. Aduh, terus gimana dong kalau misalnya kalau misalnya nggak punya anak panah? Karena nanti itu bukan untuk beli makan doang, ada hewan buas yang harus kita lewati, guys.
Nah, bener banget Mm-mm. kalau misalnya di awal aja udah menyerah, gimana ke depannya? Kan kalian nggak tahu kan di depannya bakal ada hal apa aja. Jadi kalau misalnya kita ketemu suatu masalah, jangan langsung nyerah gitu dong, guys. Apalagi di CDT, tujuan kita adalah ngajarin kalian gimana caranya bisa menghadapi tantangan-tantangan yang sulit gitu. Kalau misalnya emang nggak tahu jawabannya, mungkin bisa dipikirin lagi strategi lain apa yang paling menguntungkan buat kalian untuk memperoleh anak panah kayak gitu. Nah, iya benar sekali lagi. Nggak ada namanya jawaban rencana yang salah. Nah, pandai-pandai lagi dengan strategi kondisi kelompok kalian gimana, guys, agar itu tuh membiasakan diri kalian juga untuk beradaptasi dengan segala kondisi dan kemungkinan. Nah, terus ada lagi nih Kak, aku nggak yakin deh dapat teman yang dekat banget di kuliah. Soalnya kalau di SMA tuh aku udah ada bestie, aku nggak bisa move on dari mereka. Itu katanya Waduh, Kak. sebenarnya ini mungkin relate ya sama banyak orang kayak udah punya temen di SMA, udah klop banget, tiba-tiba di kuliah harus pisah gitu mungkin ya. Nah, justru karena kayak udah pisah guys, kita tuh sebenarnya punya kehidupan masing-masing lagi kan, nggak bisa mengandalkan temen yang ada di SMA aja. Di kuliah ini tentu aja kalian bakal ketemu banyak teman baru dari berbagai daerah. Coba ini dipandang sebagai kesempatan untuk punya relasi dengan banyak orang baru, apalagi kalau anak-anak ITB udah pasti orang-orangnya udah keren-keren banget ya. Nah, wajar sih sebenarnya masih kangen sama bestie di SMA, tapi jangan menutup diri sama kemungkinan punya teman baru. Coba lihat sekeliling kalian, mungkin sekarang masih belum kenal, tapi nanti bisa jadi mereka jadi salah satu orang yang kalian percaya dan bisa jadi support system selama di kuliah ini. Ya nggak Kak Sal? Iya bener banget. Apalagi itu em, jadi di kuliah itu bukan menuntut kalian buat mendapatkan teman baru dan melupakan teman lama. Kalian tuh bisa mempertahankan pertemanan lama kalian, tapi sambil mencoba adaptasi dengan lingkungan sosial yang baru. Karena apa? Di perkuliahan ini apalagi buat kalian yang daerahnya jauh dari asal daerah kalian, itu tuh butuh banget yang namanya teman seperjuangan. Apalagi menghadapi tantangan akademik dan lingkungan pokoknya yang agak berbeda gitu dari SMA. Jadi tuh butuh banget yang namanya temen guys. Jadi nggak harus banyak kok. Yang penting tuh bisa untuk membantu kalian berkembang di sini. Jadi kalian tuh nggak merasa sendiri. Itu. Bener banget. Oh, ini ada yang bilang lagi. Takut banget, Kak, kalau aku gak bisa adaptasi sama ITB ini. Apalagi kan belajarnya ngebut-ngebut ya. Nanti nilainya jelek ya. Gimana, Kak, pengalamannya udah 1 tahun di ITB? Oke, pengalaman aku mungkin yang ditakutin orang-orang ITB, apalagi anak-anak ITB itu kebanyakan emang anak-anak ambis ya. Jadi takut nilainya jelek. Hmm, sebenarnya itu kita tuh adaptasi itu beda-beda masing-masing orang. Jadi disesuaikan lagi sama kebutuhan masing-masing. Kenali lagi kalian kelebihan kekurangan kalian di mana. Terus buat kalau misalnya nanti nilainya jelek, ya itu tuh jadikan bahan refleksi diri. Berarti gimana? Ya udah kita coba adaptasi dengan merubah cara belajar. Metode belajar kita mungkin ada yang kurang. Nah, sebagai contoh, aku tuh dulu waktu TPB juga awal-awal UTS juga belum terlalu paham dengan perkuliahan. Jadi aku masih pakai cara belajar di SMA kan. Nah, terus ternyata tuh kurang cukup untuk mendapatkan nilai yang memuaskan di UTS. Dan aku mungkin mendapatkan nilai jelek yang bikin aku ngerasa sedih gitu. Tapi diterima perasaannya. Jadi kita tuh sambil mengevaluasi gitu loh, apa ya di mana ya kurangnya. Di situ tuh aku mulai meminta bantuan sama teman-teman. Nah, itu tadi makanya kita butuh teman baru di perkuliahan. Terus juga memulai mengganti metode belajar. Nah, metode belajar tuh bisa kita cari di internet ataupun minta dari teman-teman kita saran mereka gimana. Nah, setelah
misalnya kita mengganti metode belajar kita lihat lagi perkembangannya. Nilainya tuh udah cukup memuaskan nggak sih? Kalau masih belum, berarti cari lagi metode belajar yang baru. Kalau udah lumayan bagus, berarti kita udah mendapatkan metode belajar yang efektif gitu. Kalau dari Kak Grace gimana? Oke, sebenarnya wajar banget ya kalau kalian takut, apalagi kalau sekarang kan belum mulai kuliah ya, masih kayak dihantui sama bayang-bayang ITB gimana, ITB gimana. Nah, itu sebenarnya aku alami juga waktu aku TPB dulu, kayak aku udah takut duluan padahal belum dimulai. Tapi percaya gak percaya guys, sebenarnya kalau udah di jalan itu, kita semua merasakan fase yang sama, kita semua itu sebenarnya sama-sama belajar, walaupun ada yang kelihatannya kayak udah jago banget, tapi mereka juga ternyata masih belajar gitu loh, walaupun dengan ritme belajar yang beda-beda. Tapi jangan sampai rasa takut itu buat kalian menganggap diri kalian itu gagal. Bener kata Kak Ra tadi, kalau kalian tuh perlu coba cari metode belajar yang baru, apa sih yang paling cocok dengan kalian di masa kuliah ini. Mungkin buat penyemangat juga kalian harus ingat kalau kalian udah berhasil masuk ITB, kalian itu udah pasti orang-orang terpilih, orang-orang terbaik yang Tuhan tuh tahu kalian juga bakal sanggup untuk menjalani kehidupan di ITB ini. Gitu. Banget. Oke, mungkin udah cukup dari kakaknya, udah cukup belum? Oke, Cukup. terima kasih.